Coba bayangkan jika lu jadi suami tapi istri lu gak mau disentuh sama sekali selama berbulan-bulan. Kebayangkan gimana meronta-rontanya? Padahal ibarat motor yang tidak pernah diganti oli, ya pasti turun mesin, cok. Hal itulah yang sedang dialami bapak rumah tangga yang satu ini. Karena kerjaannya cuma menganggur di rumah, sang istri pun ogah meladeninya. Alur cerita film kali ini bukan hanya tentang mengecas lubang charger sang istri, namun bagaimana menjaga komitmen dan saling mengerti satu sama lain. Di akhir film, lu akan mengerti makna dari menjaga hubungan. Gak percaya? Sini gue ceritain. チョップしたよね。手が使えなかったら蹴り。大体さ、そっちがザコザコ言うからそうなっちゃってんじゃない？ Pria ini bernama Gota. Sebelum lanjut, bisa kali lo subscribe dulu biar video alur cerita film lainnya mampir di beranda lu. Lanjut bang. Gota adalah seorang penulis naskah film yang belum juga sukses mengejar karirnya. Bersama istrinya yang berparas cantik yang bernama Chika dan putri kecil mereka yang menggemaskan bernama Aki. Gota menjalani hidup yang penuh tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, perannya di rumah lebih dominan sebagai bapak rumah tangga, mengurus Aki, mengisi air galon, dan tentu saja melamun. Sebaliknya, Chika bekerja keras banting tulang hingga larut malam, jadi tumpuan ekonomi keluarga agar kebutuhan mereka terpenuhi. Miris memang, tapi nasib berkata demikian. Sudah 2 bulan terakhir, Gota tidak pernah mengecas istrinya. Akibatnya, gejolak bapak satu ini di ujung tanduk. Batu empedu yang semestinya bisa ia keluarkan rutin, kini terpaksa masih tertahan di ujung. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah ngecas dengan siapapun, kecuali istrinya. Keadaan ini menambah tekanan psikologis yang ia rasakan. Suatu pagi, ia mencoba merayu Chika, namun sang istri menolak karena kelelahan setelah bekerja seharian. Usai sarapan, Gota menemani Aki bermain di taman. Aki memintanya merekam kegiatan mereka, namun Gota justru merekam seorang wanita cantik yang berada di sana. Tak lama kemudian, seorang janda yang juga tetangga mereka bernama Azumi tiba-tiba muncul. Ia menyadari bahwa Gota sedang merekam dan tahu bahwa kehidupan rumah tangga Gota tengah bermasalah. Malam harinya, Gota menonton film dengan suara cukup keras hingga membuat Chika terganggu. Ia datang dan memintanya untuk mengecilkan volume tanpa memperhatikan bahwa Gota juga sedang menahan tekanan batu empedunya yang sangat besar. Kasian betul si bapak satu ini. Beberapa waktu kemudian, Gota bertemu dengan temannya yang bernama Yoyogi di sebuah kantor. Yoyogi memujinya sebagai sosok penting dalam dunia perfilman Jepang, meskipun Gota menyadari bahwa itu hanya basa-basi belaka. Selama 3 tahun terakhir, ia memang sudah tidak terlibat dalam dunia produksi film. Namun kabar baik datang ketika Yoyogi menyampaikan bahwa ada seorang produser terkenal yang tertarik untuk mengangkat kembali salah satu naskah lama karya Gota, yaitu cerita tentang seorang siswi SMA yang mahir membuat udon. Meski begitu, karena harus melakukan riset langsung ke kota Kanagawa, Yoyogi meyakinkan bahwa semua biaya perjalanan akan ditanggung asalkan naskah tersebut selesai tepat waktu. Sesampainya di rumah, Gota mulai membuat daftar riset terkait udon dan lokasi-lokasi menarik di Kanagawa. Ia kemudian menyampaikan kabar baik ini kepada Chika, berharap bisa membuatnya bahagia. Namun respon Chika berbanding terbalik. Ia merasa Gota seharusnya dapat menyelesaikan semuanya sendiri. Apalagi ia sendiri tidak terlalu percaya pada janji-janji manis Yoyogi.
Suatu malam, Chika secara tidak sengaja melihat kembali buku naskah berjudul Kutukan Desa yang pernah mereka garap bersama 3 tahun lalu. Saat itu, hubungan mereka masih begitu hangat. Chika bahkan membantu mengetik naskah dari tulisan tangan Gota sambil memijit punggung suaminya. Kenangan itu menyentuh hati Chika, dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Kanagawa bersama. Meskipun hubungan mereka masih dingin dan belum pulih sepenuhnya, mereka sepakat untuk tetap berjuang demi masa depan. Karena uang yang terlalu mepet, mereka pun memilih opsi hemat. Gota dan istrinya membawa bekal dari rumah, seperti nasi dan minuman, serta membeli tiket kereta murah yang mengharuskan beberapa kali transit. Mereka bahkan sempat ketinggalan kereta karena Chika bolak-balik ke toilet. Setibanya di Kanagawa, mereka menghadapi kesulitan baru. Lokasi hotel ternyata jauh dari stasiun, sehingga mereka harus berjalan cukup lama. Aki yang kelelahan pun meminta untuk digendong oleh ayahnya. Ia juga merasa lapar, tetapi Gota justru menyuruhnya meminta kepada ibunya. どさくさに紛れてそういうとこ腹立つんだ。もういいじゃん、あのうどん屋で。なんか豚小屋みたいな感じだけど。 Akhirnya mereka berhenti di sebuah kedai tua yang hanya menyediakan satu jenis makanan. Meski Chika awalnya sempat memesan menu lain dan harus berdebat dengan pemilik kedai. Setelah perjuangan panjang, mereka akhirnya tiba di hotel. Namun, masalah belum selesai. Chika tanpa sengaja memesan kamar tipe single yang hanya boleh dihuni oleh 2 orang. Untuk menghindari perhatian staf hotel, Chika menyuruh Gota dan Aki masuk lewat pintu utama, sementara ia mencari jalan masuk alternatif dari belakang. Ketika Gota dan Aki sudah masuk kamar, Gota memilih untuk mandi dan merendam, sampai akhirnya tertidur. Sementara itu, Chika mengalami kesulitan masuk lewat pintu belakang dan bajunya pun sempat robek karena harus merangkak. Ketika akhirnya berhasil masuk, Chika meminta Gota mengambilkan sekaleng bir untuknya. Namun, saat masuk ke kamar mandi, Gota justru terpesona melihat Chika, yang membuat suasana menjadi... ya begitulah. いいからもう行けよあっち。 Keesokan paginya, mereka menyewa sebuah mobil untuk menjelajahi lokasi-lokasi penting di Kanagawa guna keperluan riset film Gota. Setibanya di sebuah restoran udon, mereka terkejut melihat seorang gadis kecil sedang membuat mie udon dengan penuh semangat, seolah-olah ia sangat mendalaminya. Gadis kecil tersebut bernama Nanami, yang ternyata menjadi inspirasi bagi Gota untuk menulis cerita tentang udon khas Kanagawa. Ayah Nanami yang bernama Kalpanat mempersilahkan mereka menikmati mie buatan putrinya. Namun suasana berubah ketika Kalpanat menyampaikan bahwa kisah putrinya akan diadaptasi menjadi film. Ia juga menginformasikan bahwa tim produksi film tersebut bahkan sudah datang beberapa hari sebelumnya. Kabar ini mengejutkan Gota dan Chika, sebab ide cerita yang sedang disiapkan Gota ternyata telah lebih dulu diajukan oleh pihak lain. Chika mulai merasa kesal. Ia menjelaskan kepada Kalpanat bahwa cerita tersebut pertama kali ditulis oleh Gota. 多分こっちの方が面白いと思うんですけど。 Ia juga menegaskan bahwa dalam dunia hiburan sangat umum jika suatu proyek tiba-tiba dibatalkan, dan Gota telah beberapa kali mengalami kegagalan serupa. Namun dalam perdebatan tersebut, Chika mulai melontarkan sindiran kepada Gota. こうやってチャンス逃すんです。ないんだよ、そんなんだから。 Dalam perjalanan pulang, Gota mencoba membuka percakapan. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena proyek film itu telah lebih dulu diajukan orang lain. Dan ia juga merasa heran mengapa Yoyogi tidak memberitahu mengenai hal itu. Chika pun merasa frustasi. Baginya, semua ini membuktikan bahwa Gota memang tidak memiliki keberuntungan dalam karirnya dan terus-menerus mengalami kegagalan. Singkatnya, mereka tiba di pabrik anggur Sanuki.
Gota mencicipi sampel anggur, sementara seorang pelayan tampak memperhatikan mereka dari kejauhan. Tanpa sepengetahuan siapapun, Chika diam-diam menuangkan sampel anggur tersebut ke dalam botol pribadinya. Malam harinya mereka bermalam di sebuah apartemen murah yang disewa oleh Chika. Biayanya hanya 3.500 yen per malam. Setelah Aki tertidur, Chika terlihat sedang berbicara di telepon dengan temannya sambil ketawa ketiwi. Gota yang telah lama tidak menjalin hubungan dekat dengan Chika merasakan sensor miliknya mulai naik. Ia menuangkan anggur untuk Chika. Tetapi Chika menyadari bahwa Gota hanya mencoba membuatnya mabuk demi bisa mengecasnya. Namun Gota tidak menyerah dan mencoba mendekatinya. 非常に難しいところだ。近い。あんたソファー、ちょっとベッドの方がいい。 Ia mulai merasa tak sanggup lagi menahan amukan bagian sensitifnya dan memutuskan keluar dari apartemen. Di luar, ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada seorang janda yang tinggal di dekat rumahnya, meminta maaf dan mengungkapkan bahwa hatinya sempat merasakan getaran di celananya saat terakhir bertemu. Saat itu, Gota melihat seorang wanita yang tampak mabuk dan lemas di pinggir jalan. Untungnya, Chika datang sambil menggendong Aki. Ia marah karena tidurnya terganggu oleh panggilan dari polisi. Di luar, Chika bertanya apa yang sebenarnya dilakukan Gota. Gota menjelaskan bahwa ia hanya sedang mencari inspirasi dan berniat menolong gadis mabuk tersebut. Chika merespon dengan sinis, menyatakan bahwa Gota sebenarnya sedang stres karena ditolak olehnya. Kemudian Chika mengungkapkan kenangan masa lalu. Ia menceritakan saat pertama kali memberitahu Gota bahwa dirinya hamil dan melihat ekspresi wajah Gota yang langsung pucat. Ia merasa bahwa kehamilannya dijadikan alasan oleh Gota untuk berhenti menulis. Ia yakin bahwa Gota menciptakan situasi yang membuat Chika tidak betah dengannya. Namun setelah beberapa waktu, Gota mulai menerima kehadiran Aki. Sayangnya, meskipun Aki telah lahir, tidak banyak perubahan yang terjadi pada Gota. Ia tetap tidak bertanggung jawab, malas, dan lebih fokus menganggur di rumah tanpa berusaha membuat naskah film seperti dulu. Perdebatan antara Gota dan Chika pun terjadi. Hingga akhirnya, Chika memilih pergi meninggalkan Gota dan anaknya malam itu. チョップしたよね。手が使えなかったら蹴り。大体さ、そっちがザコザコザコザコ言うからそうなっちゃってんじゃない。 Keesokan harinya, Aki membangunkan Gota dan mengatakan bahwa ibunya belum pulang. Namun Gota tidak terlalu peduli dan justru sibuk chatting dengan janda yang tinggal dekat rumah mereka. Untuk menenangkan Aki yang mulai merasa kesepian karena ditinggal ibunya, Gota mengajaknya bermain naik kapal. Tetapi sepanjang perjalanan, Gota terus-menerus chattingan dan berkomunikasi dengan si janda tanpa memperhatikan Aki sama sekali. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke pantai untuk menghemat biaya dan menyewa 2 sepeda. Sementara itu, Chika pergi ke rumah sahabatnya yang bernama Ayumi. Di sana, ia mencurahkan isi hatinya dan mengungkapkan bahwa beratnya hidup setelah menikah. Ayumi berharap Gota dan Chika bisa baikan lagi. Namun Chika menolak karena sudah merasa sangat lelah dan kecewa. Di pantai, Gota malah asik menelpon si janda sambil mengawasi Aki yang bermain pasir. Dan bisa ditebak, selayaknya bapak-bapak yang sudah lama tak mengecas, ia pun larut dalam percakapannya dengan si janda. Dan tiba-tiba, 東さんの体に溺れたいから。アキ、アキ、アキ。なんだ、どこ行ったの？ tak lama setelahnya, Gota menerima panggilan dari Azumi yang mengajaknya bergabung karena Chika juga ada di sana. Namun Gota menolak dengan alasan tidak memiliki biaya transportasi.
Ayumi akhirnya menawarkan untuk menyewakan taksi agar Gota bisa datang ke tempat mereka. Tanpa pikir panjang, Gota pun segera meluncur bersama Aki. Sesampainya di rumah Yumi, Gota disambut dengan minuman cap orang tua. Namun situasi antara dirinya dan Chika masih belum membaik. Chika tetap menunjukkan sikap merendahkan Gota di hadapan Yumi, bahkan cenderung menyindir Gota terus-menerus. Yumi yang memperhatikan hal tersebut kemudian mengajak Gota untuk beristirahat, menyadari bahwa pria itu belum tidur sejak semalam. Gota sempat tergoda oleh Yumi yang sedang menyiapkan kasurnya. Namun, ia berusaha menahan dan tetap menjaga sikap. Setelah itu, Yumi dan Chika kembali mengobrol tentang kehidupan rumah tangga mereka masing-masing di ruang tamu. Yumi bercerita bahwa suaminya begitu luar biasa hingga membuatnya merasa bahagia setiap hari. Sebaliknya, Chika justru merasa jijik terhadap Gota dan menganggapnya sebagai sosok yang menyebalkan. Namun, Chika mulai terkejut saat Yumi membawa percakapan ke ranah yang lebih intim, seolah ingin menaikkan sensor lubang casnya Chika agar kembali mau dicas oleh Gota. Tanpa mereka sadari, Gota mendengar percakapan tersebut dari balik kaca pintu. Singkat cerita, keesokan harinya mereka menaiki kapal untuk kembali ke apartemen. Dalam perjalanan, Gota merasa semakin yakin bahwa Chika mulai menunjukkan ketertarikan kembali padanya. Terlihat dari ekspresinya yang gelisah. Sesampainya di apartemen, Gota mulai mencoba mendekati Chika dengan mengatakan bahwa Yumi tampak semakin cantik. Chika merespon dengan mengatakan bahwa kecantikan Yumi berasal dari sang suami yang berhasil membuatnya merasa bahagia dan berkecukupan. Gota kemudian dengan nada rendah hati menyampaikan permintaan maaf karena merasa belum mampu menjadi suami yang baik. Chika pun heran karena Gota jarang bersikap selembut itu. Melihat istrinya mulai merespon, Gota pun melancarkan rayuan mautnya. Dan tanpa disangka, Chika pun menyetujuinya. Keesokan harinya, suasana kebersamaan terasa sangat hangat. Mereka menikmati waktu bersama Aki dalam suasana bahagia yang penuh senyum dan canda tawa, seolah beban hidup selama ini menghilang untuk sementara waktu. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Gota menerima telepon dari Yoyogi yang memberitahukan bahwa proyek film adaptasi kisah Nanami telah diambil alih oleh produser lain dan akan dimulai bulan depan. Yoyogi menyatakan bahwa ia tidak bisa berbuat banyak lagi karena naskah Gota yang berjudul Kutukan Desa juga ditolak oleh pemilik cerita asli. Kecewa dan lelah menghadapi semua konflik, Yoyogi akhirnya memutuskan untuk mundur dari proyek tersebut. Sementara itu di dalam kedai, Chika tidak mengetahui apapun. Namun saat Gota kembali dengan wajah lesu, Chika langsung merasa ada yang tidak beres. Gota pun menjelaskan bahwa naskahnya ditolak. Chika marah dan merasa lelah karena Gota kembali mengalami kegagalan. Ia merasa Gota tidak pernah serius mengejar karir dan lebih banyak membuang-buang waktu. Saat mereka berjalan menyusuri jalan sepi, Chika akhirnya mengutarakan keinginannya untuk bercerai. Ia merasa kehidupan bersama Gota hanya menambah beban, baik bagi dirinya maupun Aki. Chika menginginkan naskah yang ditulis Gota bukan hanya menjadi karya biasa, tetapi sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka dan setidaknya bisa menghidupinya dan Aki. Ia menuduh Gota tak pernah serius untuk keluarganya dan tanpa kesungguhan untuk memperbaiki masa depan mereka. Tangis Chika membuat Aki ketakutan. Gota yang melihat keduanya menangis pun merasa sangat terpukul. Ia mencoba memeluk mereka, tetapi Chika menolak dan meminta Gota untuk tidak ikut menangis karena hal itu justru membuatnya semakin sedih. Malam harinya, Gota kembali menulis naskah baru. Saat melihat istrinya sedang tertidur, ia merasa sangat bersalah. Ia pun mendekat dan dengan tulus mengatakan bahwa ia sangat mencintainya.
Meskipun Chika terlihat tertidur, sebenarnya ia tetap terjaga dan merenungkan kata-kata Gota hingga menitikkan air mata. Mereka akhirnya sepakat untuk membangun kembali hubungan mereka secara perlahan. Dimulai dari hal kecil, yaitu menyempatkan waktu untuk mengecasnya minimal sekali dalam seminggu. Kini Chika mulai menyadari bahwa inspirasi terbesar Gota selama ini adalah dirinya sendiri. Dan film pun berakhir. Dan tiba saatnya kita rangkum menjadi pesan positif dari video ini. Oke, film ini mengajarkan kita bahwa yang terpenting dalam rumah tangga adalah menyoldir istri. Salah. Film ini mengajarkan kita tentang komitmen, perjuangan, dan pengorbanan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Di tengah konflik yang terus muncul antara Gota dan Chika, kita diperlihatkan betapa pentingnya saling memahami dan tetap setia meski berada di titik terendah kehidupan. Karena ketika kedua orang yang saling berjuang, tujuan utamanya bukan untuk saling memiliki, melainkan untuk saling menguatkan. Karena rumah tangga bukan sekedar untuk tinggal, melainkan tempat pulang yang sebenarnya. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membahas alur cerita film lainnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.